untuk teman-teman yang sudah hadir, mengingatkan kembali untuk mengisi link feedback dan absen untuk evaluasi kita ya. Kemudian nanti juga akan ada, seperti biasa, ada kuis di akhir acara dengan hadiah 50.000, pulsa 50.000 untuk 2 orang peserta. Jadi disimak ya, karena nanti materinya adalah yang akan dibahas pada sore hari ini. Baik, untuk sebagai review, Kak Alfred akan memulai dengan sedikit materi. Silakan Kak Alfred. Baik, terima kasih. Mungkin sekedar untuk review aja ya. Masuk nggak ya suaranya? Halo? Ya Mas, bisa Mas. Masuk ya. Untuk antibody dan autoantibody, pengenalan antibody dan autoantibody, antibody itu bisa kita bilang daya tahan tubuh ya, dengan kata lainnya adalah cara awam adalah daya tahan tubuh. Jadi dia adalah mekanisme tubuh untuk melawan infeksi atau antigen dari luar. Jadi seperti kalau kita misalnya kena flu, maka antibody itu akan melawan si virus atau bakteri atau jamur yang menjadi patogen tadi. Kemudian kalau ada pada rematik autoimun, pada kasus autoimun pada umumnya, dia akan membentuk autoantibody, di mana proses patogenik setiap penyakit itu tidak lepas dengan adanya proses imunologi, baik spesifik maupun non-spesifik. Proses patologi yang terjadi berkaitan dengan kompleks antigen. Antigen itu yang benda asing yang masuk seperti bakteri atau virus tadi, dan antibodi yang mengakibatkan berbagai masalah yang kompleks pada penyakit rematik autoimun pada umumnya. Kemudian pada penyakit rematik autoimun, pemeriksaan autoantibody itu dapat membantu DPL untuk menegakkan diagnosis. Jadi sebagai salah satu alat bantu teman-teman, bukan sebagai penentu utama untuk penegakan diagnosis. Seperti misalnya kalau pada lupus, teman-teman mungkin pada awal dicek ada kecurigaan gejala, lalu dicek anak IF misalnya, anak IF lalu dilanjutkan anak profil. Nah itu pemeriksaan itu bukan penentu utama diagnosis. Oh, saya lupus karena ada anak profil saya positif atau anak saya positif. Bukan itu teman-teman. Jadi untuk diagnosis itu perlu pertimbangan yang kompleks antara klinis, gejala klinis, lalu ada pemeriksaan penunjang, salah satunya pemeriksaan autoantibody tadi, serologi yang kita bilang, kalau kita bilang. Kemudian pemeriksaan autoantibody ini juga bisa digunakan untuk melihat derajat aktivitas penyakit. Tapi bukan melulu, kembali ke seperti yang penjelasan tadi, bukan melulu melihat aktivitas, mencari derajat aktivitas penyakit itu bukan hanya dengan pemeriksaan serologi aja. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan lain termasuk klinis. Jadi tidak ada parameter tunggal untuk menentukan kondisi maupun diagnosis penyintas secara keseluruhan. Kemudian seperti yang tadi, lanjutan yang tadi, pemeriksaan antibodi juga tidak selamanya harus diulang-ulang secara berkala. Nanti Dr. Venda dan Dr. Faisal juga akan menjelaskan lebih lanjut. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kok saya harus perlu nggak sih diulang-ulang
perlu nggak sih saya pemeriksa serologi secara berkala dan diulang-ulang seperti itu. Kemudian pemeriksaan antibodi bukan harus diperiksa secara berkala sebagai general check up ya, bukan untuk pemeriksaan berkala yang harus diulang-ulang selalu seperti itu. Kemudian detailnya akan dibicarakan oleh para pembicara dalam Rem Talk kali ini. Next, silakan waktu dan tempat Kak Yuli. Ya, baik, terima kasih Kak Alfred. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini saya mengundang Kak Mei Darini dari Tangerang. Beliau keluhannya ekstrim siboroid. Kemudian ada manifestasi kalau kena sinar matahari mengalami drop atau pusing, lemas gitu ya. Kemudian ada hasil anaprofil yang terlampir, bisa ditampilkan Kak Alfred? Nah ini jelas nggak ya dokter ya? Dokter Faisal, Dokter Fender, jelas tidak ya? Jelas Mbak Yuli. Oh ya. Jelas. Ya demikian dokter, ini pertanyaan dari Kak Meidarani dan beliau juga sudah ada di sini. Silakan mungkin Dokter Faisal menanggapi jika ingin bertanya langsung kepada Kak Mei. Kak Mei sudah siap. Silakan Dokter Faisal dulu. Baik, makasih Mbak. Yang ditanya apa ya? Kak Mei mungkin bisa Kayaknya belum ada mengajukan pertanyaan ya? Belum sih. Intinya sih kalau Mas ada begaul, Mas menggema. Beliau ini sekarang ditangani dokter kulit karena untuk asuransinya yang masuk dalam cover asuransi itu siboroidnya dokter. Tapi melihat dengan hasil anaprofil seperti ini, kira-kira harus bagaimana? Oke, baik. Mungkin ini sebelum kita lanjutkan, mungkin saya kembali mengingatkan bahwa ini sebatas edukasi ya dan diskusi, bukan konsultasi ya, hasil bukan juga second opinion ya. Jadi mohon dimaklumi jika kami juga tidak bisa dengan leluasa memberikan diagnosis dan pengobatan ya. Nah, kalau untuk anaprofil begini, ini kan ada anti SM-nya positif ya, kalau saya nggak, itu anti SM ya, anti SM positif. Jadi sebetulnya anti SM itu salah satu antibodi yang cukup spesifik pada penyakit lupus ya. Tetapi balik lagi untuk mendiagnosa penyakit lupus itu mesti ada gejalanya ya, tidak cukup hanya antibodi saja. Untuk gejala lupus mesti digali lebih dalam, apakah ada kondisi-kondisi yang dialami oleh ibu siapa tadi yang nanya ya Mbak Yuli? Ibu Meidarini. Misalnya apakah ada rambut rontok, apakah ada nyeri sendi, apakah ada sariawan, apakah ada misalnya gangguan hematologi, apakah ada misalnya sesak nafas ya, apakah ada dan lain-lain, sehingga dengan mengevaluasi semuanya ya bisa dilihat apakah ini memang lupus atau tidak. Saat ini mungkin gejalanya tidak khas atau bagaimana. Seandainya memang misalnya meragukan, mungkin ada baiknya dikonsul ke penyakit dalam juga untuk dievaluasi apakah ada mengarah ke lupus atau tidak. Mengingat sebetulnya kalau untuk penyakit dermatitis seborrheic tidak butuh tes anak sebetulnya ya. Izin bicara dok. Ya, saya silakan. dengan Mei. Nah kemarin saya udah sempat ke RSCM nih dok. Sebelumnya dapat rujukan dari dokter KAI dari salah satu rumah sakit di Tangerang ya. Nah itu saya nambah lagi diagnosanya dok. Dia bilangnya APS dan Graves disease. Jadi SLE plus APS plus Graves disease kalau nggak salah. Itu dia ngelihat dari katanya mata saya menonjol dok. Ya baik. Nah itu ditambah lagi
seperti ada penekanan di mata. Pada saat itu memang saya sedang meriang. Pada saat itu saya sedang meriang, saya bilang saya kondisi sedang drop pada saat itu. Jadi yang kepala pusing, mata berair, hidung berair gitu. Itu mengarahnya ke situ katanya. Jadi saya dirujuk ke RSCM. Nah, sampai di RSCM itu pun masih yang tanda tanya juga, yang sudah jelasnya sih dari dokter yang di sana bilangnya saya ya lupus, tapi untuk ke arah APS dan Graves disease itu masih tanda tanya. Jadi ada serangkaian tes-tes lanjutan lagi gitu, Dok. Jadi masih banyak tanda tanyanya gitu, Dok. Baik, Ibu. Sebetulnya bukan tanda tanya ya. Sebetulnya memang langkah-langkah menentukan diagnostik itu ada tahapan-tahapannya, Bu. Enggak langsung sekali blek langsung kelihatan ya. Dalam hubungannya dengan topik kita pada saat ini dan dalam hubungannya dengan anak profil tadi, jika memang sudah dikatakan lupus, ya anak profilnya sesuai, ya anti-SM-nya positif, ya. Tetapi kalau untuk melihat apakah ada APS atau apakah ada Graves disease, itu yang dilihat lain lagi, itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui melalui anak profil, Ibu. Oh. Begitu. Jadi kalau APS itu dia kalau bahasa awamnya itu adalah gangguan gangguan koagulasi ya, gangguan pembekuan, gangguan yang bisa mengakibatkan darahnya menggumpal begitu ya. Jadi tidak terlihat di tes itu tadi. Tidak. Kalau untuk APS biasanya kita bisa melihat apakah ada gejala klinis. Gejala klinis itu yang menunjukkan bahwa adanya sumbatan pada pembuluh darah pasien. Yang kedua, kita lihat autoantibody. Autoantibody-nya namanya autoantibody antifosfolipid. Itu ada 3 macam, yaitu lupus antikoagulan, kemudian antikardiolipin, dan anti beta 2 GP1 gitu ya. Nah, jadi ketiga antibodi itu tidak masuk dalam pengecekan anaprofil yang telah Ibu lakukan. Tetapi tetap saja untuk menegakkan APS itu selain adanya autoantibodi yang positif, semisalnya dicek dan positif autoantibodinya, belum tentu jatuh ke APS. Ya kenapa? Untuk menegakkan APS mesti ada klinisnya. Klinisnya itu tadi adanya tanda-tanda sumbatan. Kemudian yang kedua, klinis yang ini yang mesti ada untuk menegakkan APS adalah misalnya adanya gangguan pada kehamilan, ya, yang ditandai dengan adanya riwayat abortus, ya. Iya, saya pernah 3 kali. Ya udah, kalau memang sudah 3 kali, kemudian ada antibodi yang positif untuk APS, maka kemungkinan bisa kita tegakkan sebagai APS, begitu Bu ya. Tetapi itu tidak kelihatan pada anaprofil ya, antibodi antifosfolipid tadi. Begitu Bu Meda. Sedangkan kalau untuk Graves disease itu adalah gangguan pada kelenjar gondok. Ya, jadi mestinya tentunya untuk melakukan penegakan diagnosanya itu kita melakukan pengecekan kelenjar gondok kita ya, biasanya dicek FT4 dan TSH untuk melihat apakah ada gangguan pembentukan hormon gondok gitu Ibu. Dan itu juga tidak kelihatan pada anaprofil. Jadi kalau misalkan yang untuk Graves disease itu gejala klinisnya apa ya, Dok? Kalau Graves disease ya tadi bisa mata menonjol, kemudian gampang kepanasan, kemudian gampang kelaparan juga iya ya. Cuman banyak makan tapi badannya enggak gemuk gitu ya. Kemudian detak jantungnya kencang, kemudian adanya gangguan pada irama jantung, begitu Bu. Iya. Kalau kayak gini nih yang masih yang tiga apa namanya ini Graves disease, APS dan lupus ini termasuk genetik bukan ya? Ini penyakit autoimun ya Bu ya. Penyakit autoimun itu adalah kombinasi banyak hal, kombinasi genetik, kemudian faktor lingkungan, dan adanya gangguan sistem imun itu gitu. Jadi tidak semata-mata genetik. Maksudnya, kalau misalkan anak saya nih ada gejala seperti itu, apa perlu dites? Tes apa yang diperlukan? Dalam hal genetik, tidak otomatis kalau misalnya ibu lupus, anaknya kena lupus ya. Bisa jadi kalaupun ada penyakit autoimun, bisa jadi anaknya kena penyakit autoimun yang lain.
gitu ya, sehingga tes yang dibutuhkan adalah disesuaikan dengan gejala yang dialami oleh anak, dan sebaiknya itu konsultasi ke spesialis anak ya Ibu. Belum tentu Apa? anak Ibu, gimana Bu? Ke mana? Ke Spesialis. spesialis anak. Oh, udah Anaknya remaja dong. jika usia di bawah 18 tahun, kita sih masih dipegang spesialis anak ya Bu ya, kalau masih di bawah 18 tahun ya. Oh, baik. Iya, jadi belum tentu ya, misalnya kalau ibu misalnya memang ada Graves' disease, belum tentu anaknya juga kena Graves' disease, belum tentu ya. Oh, jadi nggak perlu langsung tes gitu, jadi harus ke dokter dulu ya, Dok? Ya iya dong, supaya tahu apa yang mau dites. Di checklist Saya itu ada 5 halaman checklist, masa dicentang semua. Jadi kita mesti menyesuaikan ya, apa yang baik, mau kita cek dengan apa yang kita duga gitu. Jadi Ya. melakukan pengecekan lab itu enggak asal-asal hantam semuanya, Ibu. Jadi mesti disesuaikan dengan klinis atau gejala atau keluhan yang dialami oleh pasien. baik, Ya, baik, gitu ya. Dok. Terima kasih, Itu Dok. ya. Ya, Ya, Bu, gitu ya Kak sama-sama. Mei Semoga ya. bantu ya, Bu. Makasih, Mbak. Iya. Dr. Venda, apa ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cukup lengkap tadi ya. Dari Dr. Faisal sudah menjawab semuanya. Ya, mungkin tambahan saya, intinya kita nggak akan mendiagnosis hanya dengan laboratorium. Seperti yang Dr. Faisal bilang tadi, kita harus lihat klinisnya, itu yang paling penting. Karena misalnya orang normal dicek ANA ya, mau ELISA atau IF, atau mungkin ANA profil itu nanti hati-hati interpretasinya, hati-hati kita membaca. Karena bisa juga ANA itu ditemukan pada orang normal. Itu juga harus hati-hati. Orang normal atau lansia ya, usia lanjut itu udah beberapa juga ANA-nya ya positif ya, meskipun rendah. Kemudian infeksi ya, itu juga kadang beberapa positif rendah. Makanya kita tidak akan menegakkan diagnosis hanya dengan pemeriksaan laboratorium. Dia gejalanya apa, tandanya apa, kemudian kita kolaborasi dengan pemeriksaan penunjang, baru tegak diagnosisnya itu apa. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ya, terima kasih dokter. Selanjutnya Kak Alfred untuk penanya yang kedua. Yang ini dari Kak Dewi, hasil tes ANA IF-nya negatif, kemudian titernya 1/100, anti-CCP IgG-nya kurang dari 3, apakah perlu lanjut melakukan tes ANA profile? Tidak ada ruam, tidak ada demam, tidak ada sariawan, CRP normal, LED normal. Sebagai tambahan, kemarin ada hasil tes lagi yang bisa ditampilkan Kak? Ini yang satunya. Ya, ini. OA kalau ini di sini. Silakan mungkin Dokter Venda menanggapi dari pertanyaan Kak Dwi. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ini tadi usianya berapa ya? Kak Dwi mungkin bisa menjawab pertanyaan Dokter Venda. 29. 29 ya. Coba ke belakang lagi Mbak Yuli. Ke halaman pertama tadi. Iya, di sini kami tidak akan menegakkan diagnosis, oh ini pasti penyakit A, B, C, tapi ya kita sharing saja, tidak berupa konsultasi tadi seperti yang Dr. Faisal sampaikan tadi. Ya, pada pasien ini kan 29 tahun wanita. Ya. Mengapa saya menanyakan umur? Itu karena penyakit autoimun itu penting sekali. Umur berapa, umur tua, umur muda, atau umur tengah-tengah itu sangat penting. Karena beberapa autoimun itu dominan pada umur sekian. Beberapa autoimun dominan mungkin umur yang lebih muda lagi. Itu juga harus kita
sebagai data dasar ya. Dan juga selain umur, mungkin jenis kelamin ya, masing-masing autoimun itu ada khas tersendiri. Ada yang dominannya lebih sangat banyak pada wanita, ada yang mungkin yang pria lebih banyak. Ya. Wanita itu misalnya lupus ya, RA, tapi ada yang dominan laki-laki yang lebih banyak, misalnya kayak sindrom vaskulitis ya, kayak Takayasu itu lebih ke laki-laki dan autoimun yang lain. Kalau Mbak Dewi ini dia tidak ada artritis, nggak ada nyeri sendi ya Mbak Dewi ya, tidak ada nyeri sendi, nggak ada ruam, NIS 1/100, nanti CCP-nya negatif. Ya kembali lagi, Mbak Dewi ini ke dokternya keluhannya apa? Kenapa kok sampai diperiksa NIS? Karena pasti dokternya itu kan, silakan. Iya, awalnya itu jari-jari kan nyeri gitu, ketika ditekuk juga nyeri, kemudian periksa ke dokter spesialis dalam, itu suruh ini aja Mbak, langsung NIF gitu. Terus saya NIF, hasilnya itu, kemudian sama diminta ronsen tangan. Nah, ronsen tangan hasilnya yang terlampir itu. Nah, NIF itu saya 2 kali melakukannya di klinik yang berbeda. Kalau yang pertama itu saya melakukan di klinik swasta yang maksudnya bukan di Prodia. Yang di klinik swasta itu hasilnya negatif gitu aja, nggak ada nominal titernya, nggak ada. Kemudian saya dibilangin sama teman saya kalau lab itu di Prodia aja, hasilnya lebih ini gitu katanya. Ya sudah, saya lanjut ke Prodia. Nah di Prodia itu titernya 1 banding berapa itu 100 aja. Terus karena dicurigai apa mungkin ini ya rematik atau apa itu, akhirnya disuruh ke CCP IgG, tapi nilainya kurang dari 3 itu. Tapi nyerinya nggak nyumuri banget gitu, enggak, cuman nyeri nggak nyaman aja gitu. Di sendi mana saja Mbak Dewi yang nyeri? Maksudnya di tangan, jari-jari tangan, atau di siku, atau di lutut, atau di ankle, atau di mana? Iya, jari-jari tangan. Kalau pagi kaku-kaku atau tidak? Nah itu kakunya enggak ada, kaku juga enggak, tapi cuman nyeri-nyeri gitu aja. Ya, baik, mungkin cukup ya Mbak Dewi. Iya. Kami tidak akan menyimpulkan, tapi ya mungkin sharing dari tanda-tanda saja ya penyakit autoimun, karena autoimun itu kan sangat banyak. Saran kami sih kembali ke dokter yang merawat lagi, nanti biar dievaluasi lebih lanjut. Untuk menanggapi data-data dasar ini, jadi tadi kan ada nyeri sendi ya, ada artritis ya. Dengan gambaran yang radiologi tadi didapatkan osteoartritis ya, ada pengapuran sendi ya. Yang pengapuran sendi prinsipnya itu dia bisa primer atau bisa sekunder. Dan nyeri sendinya itu bisa primer, bisa sekunder. Artinya kalau bisa primer itu dia karena degeneratif, karena proses penuaan. Kalau sekunder itu penyebabnya banyak. Itu yang menjadi tantangan yang harus dokter cari ya. Terutama misalnya dokter penyakit dalam, ada pasien seperti ini, kita harus cari sekundernya itu apa? Apakah dia autoimun, apakah dia metabolik, atau karena sebab yang lain. Nah, memang pada wanita yang usia 29 tahun dengan osteoartritis tadi seperti tadi, kecenderungan autoimun tentunya ada, makanya dari dokternya diperiksa NIF, kemudian CRF, CRP, LED sebagai tanda radang, nanti CCP itu juga untuk menyingkirkan diagnosis apakah nantinya dia ke arah autoimun atau bukan. Kalaupun autoimun apa
Karena kan banyak ya, bisa ada RA atau SLE atau myositis atau sklerosis atau sindroma vaskulitis lain, itu semua autoimun itu nyeri. Makanya pemeriksaannya banyak. Terus menanggapi tadi yang anak IF-nya kan positif ya 1/100. Itu juga kita harus hati-hati karena setiap lab itu kan nanti kan beda interpretasinya. Misalnya di Prodia katakanlah tadi yang Mbak Dewi ngomong, mungkin cut-off point-nya atau batasnya 1/100. Kalau di situ mungkin 1 per berapa. Kalau di misalnya Pramita atau lab yang lain misalnya 1 per berapa. Itu kita juga harus hati-hati. Kita harus tahu batas normalnya itu berapa. Kalau dia positif, positifnya seberapa besar. Kalau dia negatif, bagaimana. Seperti yang tadi saya bilang tadi, anak IF memang dia kan semi kuantitatif ya, dia memang lebih sensitif dan spesifik ya ke arah autoimun. Tapi juga harus dibarengi dengan tanda-tanda yang lain. Bedanya dengan yang tadi anak Elisa ya, Elisa itu hanya kualitatif saja. Tapi tadi dengan anak yang seperti itu, nanti dokter akan mengevaluasi lebih lanjut, adakah tanda-tanda yang lain yang mendukung ke arah autoimun. Ataukah nantinya yang anak IF 1/100 itu adalah positif palsu. Itu juga kita harus hati-hati. Banyak pertimbangan yang harus difikirkan untuk nantinya menegakkan, oh ini memang ke arah autoimun A, oh ini autoimun B, atau memang dia positif palsu. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa anak itu kan ada beberapa yang bisa contohnya misalnya infeksi, katakanlah infeksi TBC ya, itu kalau nih. Karena bisa juga positif rendah atau pada kondisi yang lanjut usia atau kondisi-kondisi lain. Makanya mungkin saran dari kami sih kembali ke dokter yang merawat, nanti akan ditelusuri lebih lanjut dan diberikan terapi yang sesuai. Gitu ya Mbak Yuli, terima kasih. Terima kasih Dr. Venda. Dr. Faisal mungkin ada tambahan? Oke, baik, makasih. Apa namanya, keluhannya kan sakit sendi ya sebetulnya ya, sakit pada sendi tangan ya, jari tangan ya. Iya. Nah, jadi mesti kita ketahui sebetulnya misalnya diduga penyakit RA atau rheumatoid arthritis itu tidak, penegakan diagnosanya tidak menggunakan ANA. Begitu ya. Jadi nggak semua penyakit autoimun itu penegakan diagnosanya membutuhkan ANA tes. Ya, jadi kalau untuk antibodi yang bisa kita cek pada penyakit RA itu ada 2, yaitu faktor rheumatoid dan atau anti-CCP. Ya, itu juga kalau memang kita menduga memang pasiennya mengalami penyakit RA tadi. Nah, yang Ibu udah cek tadi kan anti-CCP ya. Itu kan hasilnya negatif ya. Apakah faktor rheumatoid sudah ada dicek? Jika memang dugaannya RF ya? Iya. Ya, itu negatif. Ya, negatif. Nah, untuk penegakan diagnosisnya, saya bantu deh sekaligus ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan Dr. Nah, jadi kalau untuk diagnosis RA itu, kita lihat ada 4 hal yang bisa kita lihat ya. Apakah bagaimana keterlibatan sendinya, kemudian hasil antibodi, hasil lab yang menunjukkan adanya kondisi peradangan dengan lamanya sakit. Jadi kalau poin A, poin C, dan poin D ini jelas, walaupun antibodinya negatif, ya itu masih bisa kita tegakkan sebagai
suatu RA ya Bu ya, sehingga kayak kata Dr. Venda, kita mesti kembali ke klinis, kembali ke keluhan ya. Jadi tidak hanya semata-mata antibodi ya. Jika misalnya sudah memenuhi poin-poin yang ini, poin A, C, dan D, walaupun antibodinya negatif ya, kita masih bisa menegakkannya. Yang penting nilai jumlahnya itu di atas 6. Misalnya nih, Ibu sendinya kena banyak banget ya, di atas 10 sendi, itu poinnya 5. Antibodinya nggak ada, itu poinnya 0. Kemudian CRP-nya tinggi, ya nilainya 1. Lama sakitnya itu udah 3 bulan, poinnya 1. Jadi 5 tambah 1 tambah 1 sudah 7. Ya. Nah, dibutuhkan poin minimal 6 untuk bisa masuk ke dalam suatu klasifikasi RA ini. Jadi walaupun antibodinya negatif, ya kita tetap bisa menegakkan atau memasukkan pasien ke dalam penyakit RA ini. Nah, nanti tinggal dievaluasi apakah memang Ibu memenuhi poin A, C, dan D ini. Begitu ya, Bu ya? Iya. Jadi tidak butuh anates di situ kan? Untuk penegakan klasifikasinya itu nggak butuh, untuk memasukkan ke dalam klasifikasinya nggak butuh anates gitu. Jadi ya mesti hati-hati sih untuk melakukan pemeriksaan pada penyakit autoimun. Nggak semua kita hantam aja, mesti disesuaikan dengan dugaan atau kondisi klinis pasien. Ya kalau untuk hasil ANA ya kita biasanya yang kita katakan positif itu kalau titernya itu di atas 1/80 ya. Itu. Nah, kemudian untuk metode pemeriksaan anak itu yang paling bagus yang kita pakai sebagai standar baku itu adalah ANA-IF. ANA-IF itu maksudnya apa? Muncul angkanya dan muncul polanya. Nah, angkanya didapatkan melalui mesin, misalnya angka 1/8, misalnya angka 1/100 tadi ya, itu kan didapatkan melalui mesin. Kemudian polanya itu dilihat melalui mikroskop, bagaimana pola ananya gitu ya. Sedangkan metode yang lain itu ada kayak metode ELISA. Metode ELISA itu hanya dia tidak bisa melihat polanya, dia hanya melihat angkanya aja. Gitu. Jadi mungkin di klinik awal di klinik Ibu mungkin metodenya mungkin lebih ke metode kualitatif. Di bawah lagi dia hanya menentukan ada atau tidak, positif negatif saja. Gitu ya Bu ya. Dan jadi lain lab, lain metode. Ya kalau yang apa? Nah yang 1/100 itu kemarin yang dari prosesnya itu. Kalau itu sudah positif Ibu. Ya kalau misalnya kan cutoff kita kan 1/80 ya. Jadi adanya itu positif. Ya positif itu maksudnya apa? Ya. Bukan positif sakit, tetapi dijumpai adanya autoantibody di tubuh pasien. Kayak tadi kata Dr. Venda, ya, ANA positif itu bisa dijumpai pada banyak penyakit juga, banyak kondisi. Kondisi infeksi bisa ANA positif, kondisi TBC misalnya bisa ANA positif, ya. Jadi tidak semata-mata penyakit autoimun, apalagi misalnya titernya Ibu kan nggak begitu tinggi ya. Jadi biasanya kalau nggak begitu tinggi kayak tadi dan tidak ada gejala sama sekali, kita tidak anggap sebagai suatu penyakit autoimun nih Bu. Itu. Jadi kembali. Kayak apa? Gimana Bu? Katakanlah kayak misalkan lupus itu biasanya titernya berapa Dok? Di atas 180 Bu. Kita nggak ada pakai biasa-biasanya, kita pakai cut off point kita itu di atas 1/80 ya. Jadi kalau 1/100 itu kan di atas 1/80, jadi itu udah positif. Tetapi untuk memasukkan atau menegakkan diagnosis lupus atau penyakit autoimun lain tidak cukup hanya dengan hanya dengan anates yang positif gitu ya. Jadi anates yang positif itu dia tidak menunjukkan derajat penyakit Bu, enggak. Dia hanya menunjukkan ada atau tidak antibodi di dalam tubuh. Jadi
bukan artinya nanti anak 1:1000 itu pasti gejalanya lebih gawat dibandingkan anak 1:100, enggak Bu ya. Anak tes itu tidak menunjukkan derajat keparahan penyakit. Untuk mengevaluasi aktivitas penyakit, kita menggunakan metode yang lain, tools yang lain ya. Siap. Begitu. Iya, Dok. Sudah ini ya Kak Dewi ya, sudah jelas ya. Ya, Mungkin jelas. masih perlu evaluasi kembali ke dokter penyakit dalamnya ya. Ya. Iya, iya. Terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ahmad. Dari Kak Popi, pada awal pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan anak, kemudian hasilnya negatif. Kemudian dilakukan pemeriksaan RF, artinya hasilnya positif dan terkonfirmasi RA. Setelah berlangsung lama, ada beberapa keluhan yang timbul dan info dari dokter ada kemungkinan kena SS. Pertanyaannya, apakah dengan sudah berlangsung sekian lama akan ada perubahan di pemeriksaan anak dan apakah hasilnya akan positif? Terima kasih Dokter Faisal dulu mungkin ya. Oke, baik. Nah, ini agak susah ya, soalnya nggak ada gejala, nggak ada diagnosis awal, kok tiba-tiba cek anak, cek RF segala macam. Ibu Popi mungkin boleh dijelaskan sedikit, ini maksudnya apa? Apakah sudah lupus sejak lama, atau RA sejak lama, atau bagaimana, Bu? Jadi gejalanya, selamat sore dokter, sorry. Iya, Ibu Popi, Jadi halo. gejalanya awal itu memang lebih ke arah sendi-sendi dan lebih ke arah kebanyakan sih ke gejala awal di autoimunnya secara garis besar, lagi pas awalnya. Karena pada saat di Bogor itu yang ada hanya dokter yang dokter Erwanto. Jadi yang pertama diperiksa adalah anaknya dokter. Pada saat itu saya sering demam, terus saya sering sakit-sakit dan lain dan sebagainya. Nah, pada waktu itu sama dokter Erwanto diceklah anaknya dokter. Nah, kemudian hasilnya itu negatif. Next, sudah lama gitu dok. Saya sampai kenapa sampai begini gitu ya? Sampai beberapa tahun saya ngambang gitu loh dok. Ngambang sampai ada kalanya saya pas kebetulan ke Cipto karena masalah jantung saya, indikasinya adalah kok kayak yang ini. Terus adik saya bilang coba periksa yang ini gitu. Nah kemudian saya periksa kembali gitu loh dok. Akhirnya munculnya itu ya RF-nya yang positif begitu dok. Nah itu kemudian di ronsen juga memang sendi-sendinya lebih ke arah yang bengkak, merah, kaku, tidak bisa ditekuk. Kalau pagi-pagi sudah kayak sum-sum tulang udah pada dicopot gitu loh dok. Udah kayak gitu aja setiap harinya gitu loh dok. Itu sih dok. Nah next-nya setelah saya terkonfirmasi RF, kemudian lama-lama ada gejala yang muncul gitu loh dok. Kayak semacam saya mata sering kering, kemudian tenggorokan dan mulut juga sering kering, malah sering pecah-pecah. Tapi saya maksudnya ada antisipasi sendiri lah dok. Yang dominan itu adalah di ketika saya tuh sering blank ketika saya berbicara sedang berlangsung lagi berbicara formal. Di tengah-tengah pembicaraan itu 1 atau 2 sampai 3 kata, 4 kata, saya tuh blank, apa yang saya harus katakan tuh nggak inget lah gitu kan. Nah ada kayak semacam short memory hilang gitu loh dok. Itu sih dok gejalanya. Nah saya sampaikan kepada dokter, kemudian kata dokter indikasinya ini ada SS katanya gitu. Tapi saya belum coba untuk kembali periksa ke anaknya ya dok ya. Itu sih dok sebenarnya. Oke, baik. Saya masih bingung. Tadi dikatakan dicek
dicek RF positif, kemudian apakah diagnosisnya menjadi RA atau gimana? Terus satu, yang kedua, diagnosis sebelumnya apa? Penyakit autoimun apa? Hanya dikatakan autoimun aja tanpa ada jenisnya atau bagaimana, dan dikasih obat apa, Ibu? Bu Popi masih di mute. Pada waktu awal, karena gejala-gejalanya itu, saya diperiksa anak kan, kemudian tetap itu hasilnya negatif ya, hasilnya negatif. Tapi karena ininya masih badan yang kaku, saya cuma dikasih metil, Dok. Gitu, Dok. Nah, next-nya ketika terkonfirmasi. Tunggu Bu Popi, mohon maaf ya. Ya. Dikasih metil aja tetapi tidak tahu apa jenis penyakit, apa jenis autoimunnya. Iya, betul. Oke. Metil diminum berapa lama? Hampir berapa ya? 2 tahunan lah kali ya, Dok. Metil saja ya, Bu ya? Ya, metil saja dengan dosis yang 4 mg. Cuman masih tidak. Ya, Bu? Iya, cuman masih tidak ada perubahan. Oke, baik. Kemudian setelah itu karena tidak membaik, kebetulan saya pada saat itu ke Cipto dan ada itu jantung saya, akhirnya saya periksa lah gitu kan, kemudian diperiksa, terus tapi saya balik lagi ke Bogor, Dok, pada saat itu. Balik lagi ke Bogor, diperiksalah sampai mendetail, Dok. Sampai mendetail dan RF hasil ronsennya juga. Kemudian dokter menginformasikan, mengkonfirmasi bahwa saya kena RA gitu loh, Dok. Oke, jadi diagnosisnya sudah keluar. Sudah RA ya. Nah, ya, kemudian setelah itu dikasih obat. Ada penambahan, dokter, MTX ya. MTX dosis? Dosis 10 mg per minggu. Jadi 4 tablet ya, Bu ya? Iya, 4 tablet. Dan saat ini masih minum MTX? Masih. Oke. Nah, ini sudah lebih jelas ya. Nah, jadi kalau untuk RA itu memang gejalanya itu sesuai dengan kata Ibu ya, disendi iya, kemudian RF-nya positif ya. Nah, kemudian masalahnya kan kembali ke ada gangguan mata ya, gangguan mata. Kalau untuk mata kering itu memang salah satu kondisi yang bisa dijumpai pada Sjogren's syndrome ya, Bu. Tetapi sebaiknya jangan langsung mengatakan ini pasti suatu Sjogren's syndrome sebelum dilakukan analisis atau evaluasi yang lebih lengkap. Biasanya ya, penyakit Sjogren's ini itu akibat pembentukan kelenjar air mata dan kelenjar ludah yang tidak cukup, sehingga mata dan mulut itu gampang mengalami kekeringan, gitu ya, Bu ya. Jadi biasanya kita kalau menduga adanya kondisi Sjogren's syndrome pada pasien yang mengeluhkan kekeringan pada matanya, kita akan konsul ke spesialis mata untuk dievaluasi bagaimana pembentukan atau produksi air matanya. Nah, jika itu memang dijumpai sesuai, maksudnya jika dijumpai memang pembentukan air matanya tidak cukup, bisa dibantu dengan ini adanya antibodi yang positif untuk Sjogren's syndrome, yaitu anti SSA maupun anti SSB. Ya. Nah, pada kasus Ibu kan sebetulnya antibodinya negatif ya. Iya, betul. Nah, jadi ya, betul. Iya, Anapofal itu kan ada anti SSA dan anti SSB. Itu kan negatif, mungkin nggak usah dicek lagi ya. Tidak begitu ada manfaatnya dicek lagi ya. Cuma kayak tadi ini kasusnya sama kayak kasus slide RA yang saya tunjukin tadi. Kita bisa menegakkan memasukkan pasien ke klasifikasi Sjogren's syndrome itu jika memang klinisnya jelas, gitu ya. Jadi Ibu juga mesti mengetahui bahwa sebetulnya Sjogren's syndrome itu bisa menjadi
menjadi suatu penyakit yang tumpang tindih dengan penyakit autoimun yang lain. Jadi biasa kita jumpai nih pasien lupus plus Sjögren atau pasien RA plus Sjögren, ya, gitu. Dan ya pada pasien-pasien RA itu bisa juga dijumpai adanya manifestasi yang bukan di sendi, ya. Salah satunya juga bisa mengalami gejala kekeringan pada mata, gitu Ibu. Ya jadi sebagai kesimpulannya mungkin untuk selanjutnya sebaiknya dicek nih apa memang ada dijumpai kekurangan produksi pada kelenjar air mata ibu. Itu yang lebih penting kita lihat untuk objektif. Begitu ya, Bu? Baik, Dok. Jadi nggak usah ya periksa anak segala ya, Dok ya. Ini maksudnya kan supaya saya juga, kalau saya sih secara pribadi, ya sudah kalau memang yang terkonfirmasi utamanya kan di RA gitu ya, Dok ya. Kalaupun memang ada penyerta yang lain ya sudah gitu loh tadinya, Dok. Gitu aja ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi memang kalau ada ikutan yang lain, si Sjögren ini memang bisa bagian RA-nya, bisa tunggal gitu, Bu. Ya, jadi Oh iya, siap. kalau Ibu mengecek ANA, ya misalnya nih dicek ANA ulang itu tidak ada tambahan info yang lebih definitif, Ibu. Ya. Nah itu, Dok, percuma kan ya, Dok ya, kalau saya periksa anak juga gitu. Mending cek mata dulu, Ibu, cek mata. Iya. Cek mata dulu untuk melihat bagaimana kondisi matanya. Begitu ya. Baik. Oke, terima kasih Ada banyak, tambahan, Dok. Dok Venda? Iya, Dr. Faisal sudah sangat lengkap menurut saya. Mungkin tambahan saya tentang itu aja, Dr. Faisal. Saya nggak akan mengomentari tadi, sudah sangat lengkap dari Dr. Faisal, sudah cukup lah. Mungkin saya komentari yang tentang RF tadi ya. RF itu kan memang kalau orang yang belum tahu itu kan kalau misalnya saya nyeri sendi nih, kemudian saya cek RF ya, rheumatic factor, kemudian positif ya. Nanti kalau orang yang belum paham tentang penyakit ini, dia pasti apa saya RA ya, gitu. Tapi kalau dokter akan menilai yang lebih luas lagi, karena RF itu dia bisa positif di banyak penyakit. Gitu. Pasti nanti dokter akan mencari yang pertama apakah ada penyakit rematik ya, rematik yang autoimun. Contohnya misalnya tadi RA, kemudian lupus, dan semua yang autoimun bisa RF-nya positif. Terus hepatitis itu juga bisa positif. Kemudian pada keganasan misalnya limfoma juga positif. Terus infeksi juga bisa positif. Atau memang dia normal. Misalnya pada usia tua itu RF-nya juga positif. Makanya kita juga harus hati-hati pada RF ini, tergantung nantinya ke arah mana. Kalau yang tadi memang misalnya sesuai dengan kriteria RA yang sudah diutarakan Dr. Faisal, ya sudah itu RA. Tuh. Nantinya apakah nanti ke arah ada tambahan ke arah Sjögren yang tadi dibahas Dr. Faisal ini. Kalau Sjögren itu kan dia ada peradangan di kelenjar eksokrin ya. Eksokrin itu ada macam-macam, ada di mata, ada di mulut, dan di tempat lain. Eksokrinnya itu karena dia meradang, makanya dia produksinya kurang baik. Nah, kelenjarnya karena dia meradang itu disebabkan oleh autoantibody yang tadi sudah disebutkan, salah satunya SSB. Nah, nantinya apakah dia primer bisa sekunder? Ya tergantung. Kalau misalnya dia memang ada RA-nya, berarti itu sekunder. Kalau misalnya dia memang Sjögren saja, ya itu primer. Tapi perlu hati-hati. Kalau di rheumatologi, itu ada kriteria diagnosis khusus yang Sjögren syndrome. Itu ada. Nanti kalau dia memenuhi kriteria Sjögren syndrome, ya itu akan didiagnosis sebagai Sjögren juga, sebagai Sjögren sekunder. Makanya dokter rheumatologi akan memberikan pengobatan sesuai dengan kriteria itu. Tapi kalau tidak masuk kriteria, yaitu bukan Sjögren syndrome gitu. Ya, terima kasih Dr. Faisal, Mbak Yuli. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter penjelasannya. Semoga sudah jelas ya Kak Popi ya. Selanjutnya Kak
Oke, aku WA ntar. Ini dari Kak Yulfa Magelang. Ingin bertanya dokter, hasil anamnesis saya menunjukkan polos platelet positif. Ini maksudnya apa ya? Apakah berbeda dengan hasil tes ANA yang biasanya? Karena hal ini yang kemungkinan memiliki kemiripan dengan Rowell syndrome dengan gejala klinis yang muncul pada saya. Mohon penjelasannya. Ke Dr. Venda dulu, silakan. Iya, Mbak Yulfa ya, terima kasih Mbak Yuli. Ini gejala klinisnya apa ya? Mungkin Mbak Yulfa bisa sedikit cerita dulu. Kak Yulfa, silakan. Ya dok, izin menyampaikan. Jadi gejala saya tahun kemarin sih dok, tahun 2020. Jadi gejalanya itu ruam kayak di seluruh tubuh, dari yang di wajah tuh diskoid, terus yang di seluruh tubuh tuh kayak ruam yang isinya tuh kayak air gitu dok, kayak blister gitu. Tapi tidak merasakan nyeri gitu dok. Nah dan kasus saya ini tuh dijadikan sebagai karya ilmiah sama dokter residen sama dokter saya gitu kan dok, karena mengindikasikan ke Rowell syndrome, karena katanya tuh ini tuh erythema multiforme gitu kan dok, terus ada herpesnya juga, jadi kayak hubungan antara SLE dan IM plus herpes ini tuh bagaimana gitu kan dok. Nah itu di hasil anamnesisnya tuh kayak gitu dok, ada pola spekletnya gitu positif. Nah saya kan nggak paham gitu maksudnya apa gitu kan dok, apakah berbeda pada anamnesis yang biasanya atau emang ada hal yang beda gitu dok dari hasil anamnesis saya gitu dok. Ya, terima kasih Mbak Yulfa ya. Tadi kan memang ada ruam-ruam ya. Setiap pasien yang ruam itu juga kita harus telusuri ruamnya karena apa. Rowell syndrome tadi itu kan karena ruam-ruamnya ya kemerahan lah. Memang kita harus hati-hati karena ruam-ruam kayak gitu kan sangat banyak ya. Contohnya misalnya herpes kan juga ruam juga, kemerahan juga, cuman memang bentuknya vesikel ya, ada cairan-cairan. Kalau yang tadi yang disebutkan Rowell tadi kan dia bisa associated atau berhubungan dengan penyakit yang lain. Contohnya salah satunya lupus. Nah itu dia harus hati-hati. Terus mengenai yang anak IF ya. Anak IF itu kan dia kan indirect immunofluorescence. Jadi mungkin dasarnya dulu ya. Gambarnya kenapa kok disebut anak IF? Sebenarnya apa tuh yang kita akan dapatkan di anak IF? Nanti biar teman-teman bisa tahu kenapa kok saya kalau dicek anak IF kenapa ya? Jadi gambarannya kita itu kan memiliki antibodi ya. Antibodi itu kayak huruf Y gitu. Jadi yang di atas tuh yang ada tangannya 2 sama yang di kaki 1. Yang kakinya tuh untuk komplement, nanti untuk sistem imun. Yang Y, yang di tangannya 2 yang di atas itu, nanti dia untuk menilai dari antigen. Jadi yang ini antigen. Nah, antigen itu apa? Antigen itu dia adalah kayak serpian gitu. Jadi bisa lewat berupa jaringan atau berupa virus, kuman, jamur, itu bisa berupa antigen. Makanya kenapa pasien COVID itu kan diperiksa swab antigen, itu sebenarnya mau lihat beberapa jaringan COVID-nya itu, si kumannya itu, si virusnya itu. Begitu pula pada autoimun. Pada autoimun itu kan dia harus ada antigen, sehingga kalau ada antigen maka akan terbentuk antibodi. Nah, antibodi itu kan diproduksi oleh sel imun, jadi sel beta, maka akan produksi antibodi atau imunoglobulin. Mengapa timbul autoantibodi? Itu kan karena banyak faktor, sehingga timbul autoantibodi.
Nah, untuk autoantibody yang di ANA profile itu kan ada banyak macam. Nah, autoantibody itu harus dideteksi dan bisa di screening lewat awal dari ANA IF tadi. Jadi darahnya pasien akan diambil, kemudian dilekatkan di antigen. Nah, antigennya nanti tergantung nanti sesuai apa yang positif. Kalau ANA IF-nya tadi spekelnya dia positif, ya nanti ada beberapa diagnosis banding atau beberapa kemungkinan diagnosis. Bisa misalnya lupus atau MCTD, mixed connective tissue disease, atau autoimun yang lain. Nah, itu tergantung nantinya klinisnya pasien itu ke arah mana. Jadi nggak bisa hanya, oh saya anak IF-nya pola speckle dok, saya pasti lupus ini. Nggak bisa seperti itu, kita harus masukkan kriteria lupus dulu, bagaimana masuk atau enggak. Atau memang ada dua autoimun, atau yang namanya mixed connective tissue disease, atau yang namanya overlap syndrome, atau kriteria-kriteria yang autoimun yang lain, sehingga kita bisa menegaskan, oh ini pola speckle ini karena si autoimun A, misalnya lupus. Ya, begitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya speckle nanti pasti autoimun ini, nggak bisa. Kita harus kumpulkan bukti-bukti dulu, masukkan kriteria, baru tegak diagnosis. Kalau dari bidang reumatologi pasti seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Mungkin dari Dr. Faisal ada tambahan. Ya, silakan Dr. Faisal. Oke, baik. Yang tadi nanya siapa? Mbak siapa ya? Duh, Mbak Yulfa. Mbak Yulfa. Nah, jadi kita kembali ya. Saya mau ingin mengulang kembali yang saya sampaikan tadi bahwa untuk anates itu ya, itu ada beberapa metode. Yang paling bawah itu metode yang kualitatif, hanya menentukan positif negatif saja tanpa ada angkanya. Ya. Yang kedua itu metode ELISA. Metode ELISA itu hanya hasilnya hanya angka saja. Ya. Yang ketiga itu memakai metode ANA IF. ANA IF itu dia ada angkanya plus bagaimana polanya. Jadi seandainya misalnya teman-teman melakukan pengecekan ANA dengan metode ANA IF, maka itu pasti muncul, maka jika ANA-nya positif ya, maka pasti dicantumkan bagaimana polanya. Ya. Polanya itu adalah pola penampakan antibodi yang dilihat melalui mikroskop tadi gitu ya. Nah, pola speckle itu hal yang biasa dijumpai pada lupus ya. Dia ada macam-macam polanya. Saya juga lupus, Dok. Iya. Tunggu ya saya supaya membantu teman-teman. Nah, ini contoh ANA ya. Ini memakai ANA IF. Kelihatan ya, Mbak Yuli? Kelihatan, Dokter. Nah, ini dia ada angkanya nih. Ada angka titernya di atas 1/1000 ya. Gitu ya. Kemudian ada polanya. Ya, polanya pola sentomer kalau pada pasien ini, ya. Ini menunjukkan bagaimana penampakan antibodi yang dijumpai pada tes ANA ini. Ini saya juga menunjukkan contoh. Ini contoh pola-polanya nih. Nah, apakah kelihatan? Ini yang pola speckle. Yang ini pola homogen. Kita lihat hijaunya ini sama semua ya. Ini pola speckle bintik-bintik ya. Kemudian yang ini pola perifer yang menyala, yang jelas banget tuh di ujungnya aja, di tepi-tepinya. Ini pola nukleolus yang menyala banget itu di tengah-tengahnya gitu. Jadi macam-macam pola-pola ini ya akan kelihatan kalau kita menggunakan ANA IF, sehingga ANA IF menjadi baku emas kita untuk melakukan pengecekan ANA gitu. Jadi kalau Mbak ada pola speckle itu hal yang biasa gitu. Memang begitulah hasil. Ya, memang begitulah hasil ANA IF, ada angkanya dan ada polanya ya. Kemudian mungkin saya juga
kita udah jauh-jauh ngomong, cuma mungkin teman-teman masih banyak yang belum ngeh juga. Jadi, kalau kita melakukan pengecekan ANATES, itu hanya melihat apakah ada atau tidak autoantibody, ya. Nah, misalnya ANATES-nya itu positif, itu maknanya apa? Maknanya adalah dijumpai ada autoantibody. Tetapi tes ANA ini ya tidak bisa mengetahui jenisnya. Kan tadi kan Dr. Venus sudah mengatakan tadi autoantibody itu kan ada banyak jenisnya ya di tubuh kita ya. Mungkin ada ratusan kalau misalnya bisa kita hitung satu-satu. Nah, kalau misalnya antibody ANATES-nya positif, itu hanya menunjukkan bahwa ada dijumpai autoantibody, tetapi dia tidak bisa menunjukkan kepada kita jenis autoantibody-nya apa ya. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita lanjutkan dengan ANA profile. Nah, ANA profile itu dia menunjukkan, kalau saya nggak salah 15 atau 16 jenis autoantibody yang umum dijumpai pada penyakit-penyakit autoimun di Indonesia. Ya, kalau tes ANA profile di tempat lain tuh nggak ada. Itu khas di Indonesia tuh yang dia memarketkan nih 15 autoantibody yang umum dijumpai di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk melihat jenis autoantibody yang dideteksi positif pada hasil tes ANA yang sebelumnya tadi. Gitu, ya. Seandainya misalnya ANA profilnya negatif, maknanya apa? Maknanya autoantibody yang tadi dideteksi positif itu tidak masuk dalam panel autoantibody yang di dalam ANA profile tadi. Itu kan hanya 15 atau 16 ya, sedangkan autoantibody kan ada ratusan gitu loh. Ya. Jadi biasanya ya kalau kita mengedukasi kepada pasien, ini kita cek ANATES-nya dulu nih. Kalau ANATES-nya positif, kita akan lanjut ke ANA profile. Ya. Ya kenapa demikian? Ya jika ANATES-nya negatif, ya kan nanti kan tidak ada autoantibody-nya. Buat apa dilakukan pengecekan ANA profile? Toh bendanya nggak ada, ngapain kita melihat jenisnya? Tetapi kadang-kadang pasien untuk efisiensi supaya nggak 2 kali tusuk, ya, supaya nggak 2 kali tusuk, meminta udah dok lakukan sekaligus dua-duanya, gitu. Cuma konsekuensinya bakal lebih mahal, bakal lebih tidak cost efektif. Mengingat nanti misalnya kalau ANATES-nya negatif, ya ANA profile-nya juga pasti negatif. Cuma memang jadinya pasien tidak 2 kali tusuk, gitu. Ya. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa di Indonesia ANA profile itu hanya sebagian autoantibody yang dianggap mewakili atau banyak dijumpai pada pasien-pasien autoimun di Indonesia. Kalau di luar negeri sih kalau kita mengecek ANATES ya, itu kita biasanya langsung minta yang spesifik tuh yang sesuai dengan klinisnya. Misalnya pasien kita duga lupus, dia akan minta nih anti-SM, anti-DNA gitu. Bukan semua dicek, tapi memang penting sekali untuk mengetahui klinis dan gejala pasien. Begitu Mbak, mudah-mudahan membantu ya Mbak ya. Apakah sudah cukup jelas atau bagaimana Mbak dan Jelas teman-teman yang banget, lain? Om. Udah paham, terima kasih. Iya, jadi jangan galau Dok, berarti ya. ANA-IF, oh iya kan? Berarti karena ANA-IF tuh beda sama ANA profile. Kalau tadi kan ANA profile ada 15 tadi jenisnya. Karena ANA-IF bisa lihat kuantitatif sama polanya gitu ya, Dok? Bukan beda sih, lebih ke ANA profile itu lanjutan ANA IF begitu. ANA IF itu kan hanya gitu. menunjukkan bahwa ada autoantibody. Tetapi dia tidak bisa Iya. melihat jenisnya. Jenisnya itu kita lihat melalui ANA profile. ANA profile. Oh ya. Iya. Oke. Ya contohnya misalnya ya di sini di kantin ada kue. Ya, tapi untuk mengetahui jenis kuenya apa kita mesti ke kantinnya gitu loh. Kan ada kue ini, kue itu, kue segala macam gitu. Ya kalau misalnya di kantin kuenya habis, ya ngapain kita ke kantin beli kue? Kuenya udah habis gitu. Gak ada kuenya, buat apa kita pengen beli misalnya bakwan gitu ya? Ya padahal udah diumumin tuh di pintu, kue habis. Bu, ya.
Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Ya, Dok. Semoga ini ya sudah jelas ya Kak Yulfa ya. Jelas banget Dok ya. Terima kasih Oke, dokter. terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Yulfa. Satu lagi ya pertanyaannya ya. Nanti setelah itu kita ke kuis. Dari Kak Isa Yuni. Oh, ini penyintas MG. Saya penyintas MG, tapi juga sakit politargia, di mana seluruh sendi sakit semua. Poliatalgia. Kadang sampai tidak kuat jalan seperti lumpuh. Apa yang harus dilakukan dan apa pantangannya? Saya tetap berusaha berolahraga ringan semampu saya biar tidak kaku. Dr. Faisal, ini agak berbeda dengan biasanya yang ikut retor kita ya. Oke, mungkin saya bantu Silakan jawab. dokter. Ya, silakan Makasih dokter. Mbak Yuli. MG itu kan miastenia gravis ya. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui, penyakit autoimun itu biasanya kita bagi dua ya. Autoimun yang hanya mengenai organ spesifik dan autoimun yang mengenai 2 atau lebih organ tubuh. Itu disebut juga sebagai autoimun sistemik, ya. Jadi saya ulangi, autoimun itu biasa kita bagi 2, autoimun yang mengenai organ spesifik, jadi satu aja yang dia kenai. Yang kedua, autoimun yang sifatnya sistemik. Sebagai contoh, misalnya yang autoimun yang sifatnya organ spesifik, misalnya vitiligo, kulit dia hanya mengenai kulit saja, kulitnya jadi putih gitu ya, akibat tidak adanya pigmen. Ya. Yang kedua, misalnya penyakit diabetes tipe 1, dia hanya mengenai pankreas saja, ya. Yang ketiga ini MG, miastenia gravis ini dia mengenai sistem saraf saja. Nah, kemudian autoimun yang sifatnya sistemik, autoimun yang sifatnya organ spesifik itu biasanya ditangani oleh spesialis yang ada dalam bidang itu. Misalnya kalau vitiligo yang mengenai kulit saja, maka ditangani oleh spesialis kulit. Yang kedua kayak misalnya MG ya, yang hanya mengenai sistem saraf saja, maka hanya ditangani oleh penyakit saraf saja untuk MG-nya ya. Yang kedua itu penyakit autoimun sistemik, itu bisa mengenai 2 atau lebih sistem organ tubuh. Dalam hal ini misalnya lupus ya, RA, vaskulitis dan lain sebagainya. Kalau untuk autoimun sistemik itu yang ditangani oleh multidisiplin ya. Misalnya lupus ya. Lupus kalau ada kena ke hematologi kan kita konsultasi ke hematologi ya. Kalau kena ke ginjal kita juga konsultasi ke ginjal ya. Tetapi kompetensi untuk menangani autoimun sistemik itu dimiliki oleh hematologi yang membuat klasifikasi, diagnosis, dan tata laksananya. Dan tata laksana pasien itu biasanya memang melibatkan multidisiplin. Beda dengan tadi yang organ spesifik, yang biasanya satu disiplin ilmu saja. Ya. Nah, melanjut dalam hubungannya dengan yang ditanya oleh Mbak tadi, itu apakah sudah ada kena ke sendi nih ya? Itu apakah sudah ada konsul ke penyakit dalam? Ya biasa kadang-kadang autoimun itu tumpang tindih ya, dia bisa double-double begitu maksud saya. Kak Isa ada di sini kan? Iya. Iya, silakan Kak Isa. Ya, saya sudah penyakit dalam juga. Memang sudah RA juga. Gimana Bu? Saya sudah penyakit dalam juga. Memang ada gejala RA dan PA itu tadi. Sendinya memang sakit semua rasanya. Oh iya, kalau memang sudah didiagnosis RA ya mesti ditangani Ibu. Ada minum MTX. Iya. Iya, sudah minum itu. Ya udah. Nah, jadi kalau begitu kondisi ibu ini ya dia double-double ya, ada penyakit MG-nya, kemudian ada penyakit RA-nya juga, yang tentunya tata laksananya dua-duanya mesti ditangani dengan baik, Ibu. Seandainya sendinya masih sakit, ya itu mungkin menunjukkan obat untuk kondisi autoimunnya itu belum adekuat, baik dalam hal mungkin jenis atau dosisnya, sehingga kondisi itu belum mencapai kondisi yang dinamakan remisi. Yang remisi itu adalah penyakitnya tidak aktif, sehingga gejalanya
tidak ada, begitu, atau minimal. Ya, jadi jika memang masih mengalami keluhan untuk RA-nya, silahkan untuk konsultasi kembali dan didiskusikan apakah membutuhkan penyesuaian jenis maupun dosis obat. Begitu, Bu. Oh iya, iya. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama, Ibu. Dr. Frida ada tambahan kan? Ya, sudah lengkap sih Mbak Yuli. Oh iya, Ya, kalau oke. di rheumatologi yang jelas kalau misalnya ada MG, dia pasti akan mencari dia primer atau sekunder ya. Primer maksudnya hanya organ tersebut atau dia sekunder karena penyakit yang lain, misalnya lupus, misalnya RA dan autoimun yang lain. Kalau pasien tadi kan sudah jelas banget ya, rekan kita tadi karena associated RA, karena berhubungan sama RA. Ya, nanti terapinya jimat ya. Seperti itu Mbak Yuli, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin mohon maaf lain kali ya, karena kita akan mulai memasuki sesi apa namanya, quiz. Aduh, saya ikut ngeblank. Sesi Mbak quiz Yuli, Mbak ya. Yuli. Iya, iya, iya dokter. Izin saya potong dulu. Ini ada satu yang penting kayaknya saya bahas di chat ini. Oh iya, monggo dokter. Tentang angka anates ya. Ini Mbak Andis nih. Lebih tinggi mana nih? Anates 1/1000 atau 1/80? Nah, jadi ingat kalau untuk anates itu maksudnya apa? Angka di bawahnya itu adalah ketika dilakukan pengenceran sekian kali. Ya. Jadi kalau misalnya 1/80 dilakukan pengenceran sekian kali, 80 kali, disitulah batas kita menjumpai si antibodi. Ya. Nah, kalau 1/1000 kita lakukan pengenceran 1000 kali, itu di situ kita jumpai batas atau antibodinya, masih menjumpai atau antibodi. Ya. Jadi maksudnya apa? Lebih tinggi ya kalau dalam hal anates ini, kalau untuk kita katakan titernya itu lebih tinggi 1/1000 dibandingkan 1/80. Ya kenapa? Pada 1/1000 itu kita mengencerkan 1000 kali itu masih ketemu si antibodi. Sedangkan 1/80 kita hanya mengencerkan 80 kali. Gitu. Bisa dipahami ya? Anggap aja kayak gula nih. Gula kalau kita tuang 80 gelas dengan tuang 1000 gelas, ya kan setelah kita tuang 1000 gelas itu masih manis, ya kan? Artinya gulanya itu lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan hanya dituang 80 gelas itu hilang manisnya gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Kita masuk kuis ya teman-teman ya. Siap-siap. Nanti untuk pertanyaan akan ditayangkan di sini. Ada dua pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau mengikuti kuisnya, silakan raise hand. Yang ditunjuk, silakan menjawab. Kita mulai ya. 1. Pertanyaannya, untuk penegakan diagnosa, selain dari hasil pemeriksaan penunjang terkait, apalagi yang harus dipertimbangkan? Kak Siti Madriah, silakan menjawab. Halo Kak Siti, 1, 2, 3. Yang lainnya? Gejala klinis pasien. Ini siapa? Yeni Lucia. Belum ditunjuk Kak, maaf ya. Ditunjuk dulu. Oke. Kak Yulfatin, silakan. Gejala klinis pasien. Gejala klinis pasien. Dr. Venda, bagaimana Dr. Venda? Apakah benar? Aku baru bisa ke unmute. Iya, betul ya. Selain penunjang ya klinisnya apa? Gejalanya sama tandanya. Iya, terima kasih. Selamat ya Kak Yulfa ya. Nanti bisa Terima kasih. Sama-sama. Terus yang kedua, ingat ya teman-teman,
raise hand, kemudian ditunjuk. Yang ditunjuk silakan menjawab. Kalau misalnya menjawab sebelum ditunjuk, berarti kita anulir ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Kuis yang kedua. Apakah anak tes itu perlu diulang-ulang? Siapa nih yang pertama nih? Kak Yulfatin sudah dapat nggak ya? Nggak bisa ya. Kak Reni Safriani, silakan. Tidak perlu diulang. Gimana Kak? Tidak perlu diulang tes ananya. Tidak perlu diulang, boleh disebutkan alasannya? Singkat saja. Karena karena tes anak itu hanya menunjukkan apakah ada terinfeksi sesuatu penyakit. Infeksi suatu penyakit. Ya, jadi selain autoimun mungkin penyakit lain juga bisa terdeteksi kalau dia flu atau sakit apa itu bisa terdeteksi di anaknya bisa positif. Dr. Faisal, bagaimana? Iya baik. Sebenarnya jawabannya betul, tidak usah diulang, tapi alasannya salah. Jadi mungkin yang lain dulu ya. Ya, dokter ya. Ya, oke, dokter. Maaf ya Kak Reni. Ya. Kak Murdiastuti, silakan. Kak Murdiastuti, silakan. Kak Murdiastuti, 1, 2, 3. Ayo silakan jawab. Menurut perlukah anaknya diulang? Menurut saya untuk pemeriksaan anak tes tidak perlu diulang-ulang. Yang lebih penting untuk pemeriksaannya itu lebih ke arah anak profile atau anak IF ya. Karena tes anak itu hanya menunjukkan bahwa itu ada untuk menunjukkan spesifik auto infeksinya lah itu gitu. Artinya tidak perlu diulang karena itu hanya menunjukkan adanya tidak spesifik. Hanya itu bisa menunjukkan infeksi itu ada di beberapa, misalnya tadi yang dikatakan oleh Dr. Faisal bahwa penyakit yang lain pun bisa dikatakan tes anaknya juga positif gitu, tidak spesifik bahwa itu menunjukkan penyakit yang autoimun gitu. Jadi tidak ini perlu. Hampir sama dengan jawaban yang tadi ya dokter ya. Yang lain ya dokter ya. Alasannya masih belum tepat ya. Jawabannya benar, memang tidak perlu diulang. Tapi untuk alasannya kita cari yang ini ya, yang lebih mendekati ya. Kak Meidar ini, silakan Kak. Tidak perlu diulang. Karena hanya menunjukkan antibodi. Bagaimana Dr. Faisal? Ya sudah cukup boleh ya. Mungkin saya akan menambahkan penjelasan sedikit. Nggak usah diulang-ulang. Dia itu menunjukkan ada atau tidaknya antibodi, ya autoantibodi, tidak menunjukkan derajat keparahan penyakit, sehingga tidak digunakan untuk evaluasi pengobatan maupun evaluasi aktivitas penyakit. Ya. Jadi ada tes itu digunakan untuk diagnostik, untuk diagnosis. Jadi bukan untuk evaluasi pengobatan maupun untuk evaluasi aktivitas penyakit. Jadi ya kadang-kadang ada pasien tuh yang ngecek anak tiap tahun. Dia pengen kalau setiap tahun mungkin anaknya makin kecil gitu. Itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Gitu. Jadi dia itu dilakukan untuk diagnostik, bukan untuk evaluasi pengobatan maupun evaluasi aktivitas penyakit. Ya. Ada pengecualian misalnya pada ibu hamil, ya. Ya pada ibu hamil ada tes bisa diulang untuk apa? Untuk diagnosis APS. Ya kembali ya untuk diagnostik APS tadi. Ya. Maaf kok diagnosis bukan diagnosis APS, untuk diagnosis adanya kemungkinan antibodi mengakibatkan gangguan kongenital atau gangguan bawaan pada janin.
Ya begitu ya. Ya kalau untuk APS ya tesnya antibodi APS ya. Tapi kalau untuk anates ya pada ibu yang hamil ya itu bisa kita melakukan pengulangan untuk diagnosis apakah ada antibodi yang mengakibatkan gangguan bawaan pada janin atau tidak. Gitu. Jadi jika sebelumnya tidak ada antibodinya ya pada saat hamil itu boleh dicek lagi untuk diagnosis ya. Tetapi pengecekannya itu bukan untuk evaluasi aktivitas penyakit maupun evaluasi pengobatan. Begitu ya. Baik dokter, terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa anak tes itu tidak perlu diulang-ulang karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faisal dan juga sudah teman-teman juga sudah ada pemenangnya atas pertanyaan yang biasanya sering sekali ditanyakan di grup. Buat teman-teman Kak Yulfa dan Kak Mei dari ini selamat bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nanti japri saya ya untuk konfirmasi hadiahnya. Untuk dokter dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Terima kasih sekali atas sharing ilmunya. Saya yakin akan bermanfaat sekali, terutama bagi teman-teman yang baru terdiagnosa. Seperti tadi ada Kak Meidarini, kemudian ada yang sedang mencari diagnosa seperti Kak Dewi Jawa Timur tadi, dan juga ada Kak Isa yang tadi ada sedikit perbedaan dengan teman-teman yang di sini, yaitu MG ya. Selamat datang ya Kak Isa. Terima kasih kehadirannya. Juga untuk teman-teman silakan mengisi link feedback dan absen. Linknya juga akan kita kirim ke grup ya. Untuk informasi webinar selanjutnya, tanggal 9 Januari hari Minggu, jam 2 sampai jam 4 sore, ada bincang-bincang seru. Ini acaranya Rally, yang membahas tentang faktor-faktor pemicu flare. Tentunya teman-teman sudah diajari ya caranya mengamati apa sih biasanya yang menjadi pemicu flare. Ada beberapa hal, nah nanti di grup ada, kita sharingkan. Silakan teman-teman boleh japri. Menurut pengalaman teman-teman, biasanya faktor yang paling sering dialami, yang paling sering memicu flare itu apa? Nanti pada hari Minggu kita sharingkan bersama-sama. Bintang tamunya masih dalam konfirmasi ya teman-teman. Nanti ada 2 orang bintang tamu yang kita tampilkan. Untuk link pendaftarannya sudah mulai bisa diakses. Nanti akan kita bagi juga di grup. Selanjutnya, ya mengawali webinar bersama Kalbe Pharma, kita akan memulai dengan webinar yang pertama di tahun 2022 dengan Dr. Nasir Akil dan Dr. Tangguh Melisa serta Dr. Rudi Hidayat mengenal aktivitas lupus, yaitu pada Sabtu 15 Januari 2022 jam 10 sampai jam 12 WIB. Sudah bisa diakses untuk pendaftaran, Alfred? Hari ini nanti kita buka ya link pendaftarannya ya. Jangan lupa teman-teman bisa mulai mendaftar ya. Selanjutnya ada acara selanjutnya, Kak Alfred, yang sementara masih belum ya. Februari nanti menyusul ya teman-teman ya. Terus ini ada survei online. Silakan teman-teman masih bisa mengisi persepsi perilaku dan faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan dan penggunaan telemedicine pada pasien rematik autoimun selama pandemi COVID-19. Silakan teman-teman nanti mengisi surveinya. Kita akan bagi juga linknya di grup. Yang sudah pernah mengisi tidak perlu mengisi lagi ya berarti ya. Ya, ada lagi informasinya Pak Alfa? Sudah? Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita foto dulu sebelum sebelum di closing ya. Silakan Kak Alfa memimpin. Teman-teman mohon dibuka videonya ya. Masih banyak.
Ada 2 slide. Masih ditunggu teman-teman buka videonya. Masih banyak yang belum open video. Sebentar Pak Alfred, ada dandan dulu biasanya. Oh, siap. Harusnya ada kategori penampilan terbaik ya, Dokter ya. Oke, kita start yang pertama aja dulu deh. Batch pertama, 1, 2, 3. Batch kedua. Satu, 2, 3. Oke, dan terima kasih. Terima kasih Kak Alfred. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Venda, Dr. Faisal yang sore ini sudah membagikan ilmunya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita tutup untuk acara pada sore hari ini. Tetap protokol kesehatan karena coronanya masih ada dan masih mengintai. Jadi jangan lengah. Sampai jumpa di acara rally yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Dr. Venda, makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Venda, terima kasih Dok Faisal. Semoga sehat selalu Dok dan teman-teman Terima semua. kasih teman-teman semuanya. Maaf Dok, saya nggak di kamera. Selamat sore pejabat sekalian semua, Dr. Beni yang saya hormati, Dr. Fahad. Ya, nah, mungkin tadi sesuai dengan